Kembali bertemu dengan Om Begawan ya, yang selalu senengane itu, sukanya itu ngobrolin orang lain, senengane ngerasani ya, enggak apa-apa ini supaya kita sama-sama ngerasani ya, biar enak. Enggak saya aja yang ngerasani. Nah, ini saya mengucapkan selamat petang bagi teman-teman yang sekarang lagi nonton channel Ngompol di Saber TV ini. Ini saya lagi nunggu nih, lagi nunggu responnya Mas Kaisang, putra bungsu Pak Presiden Jokowi. Nah, disebut-sebut, ya, yang disebut-sebut bakal ikut masuk dalam dunia politik. Wah, yang kemarin, wah, umyak gitu loh, pada kaget, pada apa itu ya kaget, pokoknya kaget itu karena pernyataan Mas Kaisang itu. Ini kok belum ada ini, responnya kok belum saya dengar itu. Apa mungkin lagi repot ya? Apa mungkin lagi repot atau malah justru Mbak Erina Gundono jadi cemburu suaminya jadi perhatian publik ya, mungkin itu, mungkin makanya tidak boleh keluar-keluar dulu lah, mantan anyar kok ya, harusnya kan di rumah terus itu, orang ditinggal-tinggal ini. Wah, Mbak Erina ini pasti lagi bucin-bucinnya itu, kayak ketika waktu istri saya dulu awal saya menikah itu, maunya ya kemana-mana itu ikut berdua gitu. Makanya dan maunya ya kemana-mana berdua. Nah, sampai ibaratnya itu kalau saya ngimpi, tidur ngimpi itu ya ada istri saya ngimpinya itu supaya bisa ngatur impen saya. Mungkin Mbak Irina ini juga lagi lagi cemburu nih sama Mas Kaisang. Ini mungkin loh. Mungkin aja ini. Yang jelas banyak respon positif dimunculkan oleh partai-partai politik. Rata-rata malah menyambut baik, seneng itu Mas Kaisang turun ke dunia politik tuh, wah pada seneng itu. Karena ini adalah keuntungan bagi partai politik kalau bisa mendapatkan sosok Kaisang ini, putra bungsu Presiden Jokowi. Nah, ini bagi Mas Kaisang terbuka, positif dan tidak sedikit yang menawarkan masuk partai mereka. Wah, ya ada yang rayu-rayu juga itu supaya Mas Kaisang mau masuk ke partainya. Tapi di antara publik yang menyambut terbuka itu ada saja yang melihatnya negatif. Wah, pikirannya pokoknya elek itu terhadap Mas Kaisang. Saya ya juga terkejut loh. Nah, tapi begitu tahu siapa yang nggak suka itu, ya akhirnya saya biasa-biasa. Wes biasa itu. Oh, Pak Jokowi aja selalu dikritik, di ora disenengi itu, apalagi Mas Kaisang saya udah biasa. Kalau tidak suka dengan Mas Kaisang yang mau terjun ke politik, sudah kebiasaannya membenci apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarganya. Penasaran ini? Panjenengan penasaran loh, siapa yang sudah berkomentar negatif atas rencana Mas Kaisang mau masuk dunia politik? Mari tak kandani, tak kasih tahu, tak ngobrolin tentang hal tersebut dalam Ngompol saat ini. Nah, gini, saya memberikan pesan kepada panjenengan semua untuk seluruh keluarga-keluarga di seluruh Indonesia lah. Sebelum masuk pembahasan tentang Mas Kaisang ini, saya pesan kepada semua teman-teman, ini kata BMKG ini, curah hujan saat ini masih tinggi. Hati-hati ya, pada hati-hati di jalan. Apalagi yang piknik-piknik di pantai itu hati-hati ini. Bawa jas hujan supaya kondisi tubuh tetap fit, supaya tidak terganggu, tidak kena sakit gitu loh. Yang bawa mobil juga itu harus hati-hati juga ya, fevernya itu jangan sampai mati itu kalau pas hujan ya. Nyimak ngumpulnya kalau sudah sampai di rumah saja, jangan nyetir sambil nonton Ngompol ya, nanti berbahaya. Nanti malah kebayang-bayang apa yang saya sampaikan, malah jenengan bingung. Nah, kalau jenengan ikut emosi, wah bahaya nanti. Itu ya, hati-hati ya dalam perjalanan ya. Jadi langsung saja.
Pernyataan dari Mas Gibran bahwa Mas Kaisang akan terjun ke politik direspon negatif sama Bang Rocky Gerung. Udah kenal kan Mas Rocky Gerung? Oh, biasa itu nggak apa-apa. Ini malah asik kalau kita ngobrolin Mas Rocky Gerung itu malah asik. Dia meragukan kekagetan Pak Jokowi mendengar penuturan Mas Kaisang. Orang seneng malah kaget, malah apa itu? Orang mendukung malah meragukan kekagetan Pak Jokowi. Lucu nih. Bagi dirinya itu tidak semestinya karena pasti pembahasan politik menjadi menu tambahan di meja makan keluarga politisi. Maksudnya itu waktu makan-makan bareng di di rumahnya Pak Jokowi itu hal biasa membicarakan masalah politik menurut Mas Rocky. Mas Rocky Gerung ini bagaimana tuh ini? Apa saja yang dilakukan keluarga presiden kok disorot terus itu? Apa tuh janin jenengan itu? Karepe ngopo tuh? Baru niat yang disampaikan aja sudah tidak terima. Oh, basa Jawane gerung-gerung gitu. Maksud saja gerung-gerung gitu loh. Atau teriak-teriak loh. Itu baru menyampaikan anu aja loh. Apa kareping ati itu loh. Kehendak hati itu belum dijalankan itu. Sama Mas Kaisang, oh jenengan sudah gerung-gerung, geru-geru, teriak-teriaknya ngapain lah. Nah tapi setelah saya coba konfirmasi beberapa data, saya menjadi maklum dengan yang disampaikan Mas Gerung ini, Mas Rocky ini. Lah gimana tidak? Ya, bagaimana saya tidak maklum? Di usianya yang sudah 64 tahun, beliau itu masih jomblo loh. Tetap konsisten hidup sendiri, tanpa pasangan. Oh, itu sesuatu yang hebat, kuat ini. Otomatis tidak pernah merasakan meja makan bersama istri dan anak-anak. Jadi ya suasananya enjoy, Mas Rocky Gerung ini ya tertawa, bebas itu, merasakan gembira dan susah dengan orang yang kita cintai itu, susah itu. Belum pernah loh benar-benar dirasakan dengan orang yang paling cintai oleh Mas Rocky Gerung. Mau sendirian, bebas dia. Juga belum pernah memiliki jabatan politik formal, baik di partai politik maupun di ormas-ormas yang lain, belum pernah. Makanya tidak tahu suasana hati politisi dan harapan ke anak-anak seperti apa. Orang ngerasake itu. Orang ngerasake. Apa iya makan bersama menjadi hal yang mudah bagi keluarga Pak Jokowi? Loh. Susah loh tuh, bisa makan bareng itu susah keluarga Pak Jokowi itu. Belum tentu bisa bersama-sama. Ingat loh Pak Rocky, Pak Jokowi itu jadi wali kota tahun 2004 atau 20 tahun yang lalu. Mas Kaisang usianya sekarang 28 tahun. Dan Mas Gibran usianya sekarang 35 tahun. Artinya 20 tahun yang lalu, mereka itu masih usia 8 tahun dan 15 tahun loh. Kalau dulu memang membincangkan politik Pak Jokowi itu, apa yang bisa dipahami oleh anak-anak mereka? Mas Kaisang dan Mas Gibran yang usianya baru 8 dan 15 tahun. Mau dipikir loh Pak Rocky. Jadi tuduhan Pak Rocky Gerung itu supaya niat Mas Kaisang ini jadi trending topik aja itu. Ya sulit diterima ini. Lagian kabar itu kan yang menyampaikan Mas Gibran, bukan Pak Jokowi. Yang menyampaikan itu Mas Gibran loh, Pak Jokowi diem aja loh tuh, hanya kaget gitu loh. Yang katanya diragukan itu kagetnya Pak Jokowi sama Mas Rocky Gerung itu, aneh itu orang ini. Sebagai kakak yang baik, kabar itu disampaikan ke wartawan sebagai rasa bangga, sebagai kakak yang sudah terjun ke politik. Bangga loh. Adiknya pengen cawe-cawe dalam kepedulian di masyarakat. Ingin mengkontribusikan tenaganya untuk membangun daerahnya kan bagus. Nah, ditambah usia yang masih muda akan memberi semangat serta optimisme baru dalam membangun demokrasi di Indonesia. Khususnya di kota Surakarta sana. Di tempat tinggalnya Mas Gibran dan Mas Kaisang sana. Kritik itu boleh. Tapi nyinyir, apalagi fitnah ya mestinya tidak dilakukan loh. Jangan, itu berdosa itu menurut agama. Ayo, bareng-bareng didik masyarakat berpikir kritis. Atau dalam aspek hasil apa yang sudah dikerjakan, baik Pak Jokowi juga Mas Gibran membawa kebaikan masyarakat.
daerahnya, dan khususnya negara ini oleh Pak Jokowi. Kalau ada kurangnya ya itu pasti, karena manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Keluarga politisi itu kan bukan hanya Pak Jokowi toh Mas Gerung. Ada banyak loh keluarga politisi lain yang kontribusinya tidak kita rasakan. Oh renek, mereka mikir wetenge dhewe tok tuh, mikir dirinya sendiri dan kelompoknya tuh banyak itu politisi seperti itu. Sebagai mantan dosen filsafat di UI, puluhan tahun loh jenengan itu, Pak Rocky Gerung itu idealnya memberikan pendidikan, analisis yang baik dan benar secara logis. Secara logis bagaimana cara menyampaikannya, bukan malah membelokkan cara berpikir menjadi sesat itu. Jangan. Nah, kan kalau cara berpikir saja keliru, kesimpulan dan apa yang akan dilakukan ya malah negatif. Nggak mungkin baik, mesti negatif loh. Pak Rocky juga sudah pernah loh bertemu dengan Mas Gibran loh. Pernah loh kemarin ada di channel Ngomol tuh. Saya bahas waktu itu. Pasti bisa membaca. Mas Gibran bagaimana menurut Mas Rocky itu? Ya, itu yang tidak Anda kemukakan di publik. Jangan hanya negatif terhadap Pak Jokowi, kaget aja diragukan. Wah, lucu itu. Saya membaca Pak Rocky hasilnya mengagumi loh. Oh iya, ini dalam hatinya mengagumi Pak Jokowi, mengagumi Mas Gibran dan mengagumi Mas Kaisang. Jujur aja Mas, jujur. Hanya kelewat sudah dicap hatersnya Pak Jokowi. Jadi Anda malu mengakuinya. Iya toh, ini menurut Pak Begawan loh ini. Ini hanya kira-kira saya aja itu. Itu jenengan itu baru ketemu Mas Gibran loh. Baru ketemu Mas Gibran loh. Bagaimana jika ketemu bapaknya Pak Jokowi? Pasti akan lebih terkejut lagi. Sebab apa yang ada di benak Pak Rocky berbeda 180 derajat dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Oh, pasti jenengan tambah kaget, tambah gerung-gerung, tambah geru-geru itu. Nah, bersikaplah seperti Pak Fachri Hamzah yang akhirnya mencoba tetap kritis kepada presiden. Jika memang baik ya disampaikan baik. Apa sih beratnya mengakui kebaikan orang lain? Wong kita ya tidak rugi apa-apa loh. Tidak perlu Anda tiru teman-teman yang masih ngotot Pak Jokowi itu buruk. Pak Jokowi itu rasanya nyambut gawe. Jangan ditiru seperti itu. Coba, apa yang bisa Anda lihat pada mereka? Nah, seperti Pak Rizik Sihab, Pak Rizal Ramli, Pak Refli Harun, Pak Amin Rais, dan lainnya. Apa? Anda bisa melihat apa dari mereka itu? Apa yang sudah diperbuat untuk negara dan bangsa ini? Mau nyinyiri Pak Jokowi terus loh itu, tiap hari loh itu. Nah, sudah tidak ada yang respect dengan mereka. Sudah tidak dianggap masyarakat. Oh, seorang digagas mereka itu. Tidak didengarkan orang-orang itu. Dan hanya asik dengan dunianya sendiri. Ayo Pak Rocky, ayo bertanggung jawablah pada masa depan bangsa ini. Oh, jenengan ini tokoh yang cukup beken loh. Negara ini butuh banyak orang-orang baik supaya makin maju. Dan kita akan dikenang menjadi bagian di dalamnya. Itu ya Mas Rocky Gerung. Salam aja dari Om Begawan. Kapan-kapan kita bisa ketemu ya di channel Ngompol ini. Mau kan? Sampun gitu dulu aja lah. Saya jadi agak gimana gitu. Kemarin ngomongin Pak Fachri, sekarang ngomongin Pak Rocky ya, yang kembali nongol ini ya sudah. Terima kasih atas kesempatan saya menyampaikan sesuatu ini. Sampai ketemu di Ngompol yang akan datang. Salam Begawan.